Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Berjumpa lagi dengan Bapak dalam pelajaran fikih kelas 11 bab 1 tentang jinayat dan hikmahnya. Sebelumnya mohon maaf, mungkin Bapak akan menjelaskannya secara cepat berhubung aplikasi ini membatasi kita hanya dalam 10 menit saja. Jinayat ini termasuk salah satu bagian dari fikih, di mana dari rukun fikih tersebut ini yang menjadi PR kita di Indonesia pada khususnya. Kita belum bisa menerapkan jinayat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Hukumnya, hadnya. Berbeda dengan fikih yang ibadah, kita sudah bisa melaksanakannya. Kemudian munakahat, pernikahan dalam Islam, kita sudah sesuai dengan aturan Allah. Berikutnya iktisadat juga kita sudah mulai sesuai perekonomian dalam Islam. Ada aturan-aturan yang sudah kita laksanakan meskipun mungkin tidak begitu maksimal. Akan tetapi jinayat, misalkan tentang pembunuhan, yakni kisos, kemudian dalam pencurian, memang itu menjadi PR kita. Maka bagi yang duduk di legislasi, di DPR, itu jihadnya konstitusi harus diperjuangkan dalam undang-undang sehingga kita bisa melaksanakan hukum ini. Tentunya sebagai seorang muslim harus punya keinginan bahwa jinayat ini bisa dilaksanakan. Kalau dilaksanakan sesuai dengan aturan Allah dalam Al-Quran dan hadis, tentu ini akan lebih maslahat ketimbang kita menggunakan KUHP, menggunakan hukum positif, yang mencuri di penjara, yang melakukan pembunuhan di penjara. Sementara yang seharusnya petunjuk di Al-Quran, ada yang membunuh, dibunuh lagi, kisos, mencuri, potong tangannya, berzina, dirojam, dan sebagainya. Nah, itu menjadi PR kita. Semoga satu saat Indonesia bisa melaksanakan itu sehingga bisa sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Baik, tanpa berlama-lama mari kita bahas meskipun agak sekilas tentang jinayat dan hikmahnya. Untuk peta konsepnya, jinayat atau tindak pidana ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama ada pembunuhan, kemudian ada penganiayaan, kemudian yang ketiga kisos, yang keempat diat, yang kelima adalah kafarat. Kita mulai dari jinayat itu sendiri tentang pembunuhan. Pengertian pembunuhan secara bahasa, pembunuhan adalah menghilangkan nyawa seseorang. Sementara secara istilah syara, pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik dengan sengaja ataupun tidak, baik dengan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Dasar hukumnya ada dalam surah Al-Isra ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kalian membunuh orang yang diharamkan Allah untuk membunuhnya kecuali dengan suatu alasannya. Berarti ada yang membunuh dibolehkan kalau ada alasan yang dibenarkan, yakni kisos. Itu kan membunuh, itu boleh karena dibenarkan untuk membalaskan apa yang telah ia lakukan atau orang yang melakukan pembunuhan. Macam-macam pembunuhan ada 3, ada yang al-amdi, qatlul amdi, sengaja, ada yang syibhul amdi, seperti sengaja, ada yang tersalah atau qatlul khata. Kalian bisa baca definisi masing-masing dan perbedaannya seperti apa. Lantas apa sih hikmahnya? Kenapa dilarang membunuh? Islam menerapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan tiada lain dan tiada bukan untuk memelihara kehormatan dan keselamatan manusia. Itu hikmahnya. Kenapa dilarang? Pelaku tindak pidana pembunuhan diancam dengan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya. Penerapan hukuman berat bagi pembunuh yang dimaksudkan agar tak seorang pun melakukan tindakan kejahatan yang menyebabkan hilangnya seseorang. Jadi ketika ada orang yang mau membunuh, ia akan berpikir 1000 kali, kalau saya membunuh nanti saya dibunuh lagi. Nah, maka tidak ada yang berani untuk, itu hikmahnya sebetulnya.
Bukan dilihat dari segi kisosnya seperti kejamnya, kan, tapi hikmah di balik itu wafil kisosi hayatun ya ulil albab. Jadi dalam pembunuhan yang dibenarkan, yakni ketika ada yang membunuh kemudian dibunuh lagi, itu sejatinya ada hikmah di balik. Yang kedua, penganiayaan. Pengertian penganiayaan. Yang dimaksud penganiayaan di sini adalah perbuatan pidana atau tindak kejahatan yang berupa melukai, merusak, menghilangkan fungsi anggota tubuh. Itu penganiayaan. Dasar hukumnya ada di dalam Al-Quran, surah Al-Maidah ayat 40. Yang artinya kami telah menetapkan bagi mereka di dalam Taurat, katabna anan nafsa, maaf, an-nafsu bil nafsi, al-ain bil ain, al-anfu bil unfu, al-udun bil udun, as-sin bil sin, wa fil juruh al-qisas. Jadi Allah telah menetapkan termasuk dalam kitab Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, yang setimpal, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan setiap luka itu pasti ada kisosnya. Jadi memukul pipi, pukul lagi pipinya, melukai mata, pukul lagi matanya, menanggalkan satu gigi, tanggalkan lagi satu gigi, itu kisos. Jadi ada kesetaraan, keseimbangan. Macam-macamnya, pada prinsipnya penganiayaan itu ada yang sifatnya berat, ada yang sifatnya ringan. Perbuatan yang berat ini melukainya bisa merusak bagian badan yang menyebabkan hilangnya manfaat atau fungsi anggota badan tersebut seperti memukul tangan sampai patah, merusak mata sampai buta, dan sebagainya. Ada yang ringan, jadi hanya melukai bagian badan yang tidak sampai merusak atau menghilangkan fungsinya, melainkan hanya menimbulkan cacat ringan seperti melukai hingga menyebabkan luka ringan saja. Berikutnya tentang kisos. Apa itu kisos secara bahasa? Artinya memotong atau berasal dari kata ikso, artinya mengikuti, yakni mengikuti perbuatan si penjahat sebagai pembalasan atas perbuatannya. Sedangkan menurut istilah syara, kisos ialah hukuman balasan yang seimbang, setimpal bagi pelaku pembunuhan maupun perusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja. Sengaja. Kisos itu dilakukan dengan sengaja, pembalasan bagi orang yang melakukan secara sengaja baik pembunuhan ataupun penganiayaan. Dasar hukumnya sama telah Bapak bacakan tadi di penganiayaan ya, dalam surah Al-Maidah ayat 45. Silakan bila kalian bisa dibaca sendiri. Untuk syarat-syaratnya, kisos bisa ditegakkan apabila satu, orang yang terbunuhnya terpelihara darah. Jadi orang-orang yang benar-benar baik. Jadi kalau orang yang dibunuhnya adalah orang jahat, nah tidak ada kisos di sini. Nanti ada pembahasan berikutnya. Yang kedua, pembunuh sudah balik dan berakal. Artinya kalau yang membunuhnya anak kecil atau orang gila itu tidak dikisos. Jadi harus sudah balik dan berakal. Yang ketiga, pembunuhnya itu bukan bapak dari si yang terbunuh. Artinya kalau bapak membunuh anak maka tidak ada kisos bagi seorang bapak. Yang keempat, orang yang dibunuh sama derajatnya dengan yang terbunuh. Seperti orang merdeka dengan merdeka, muslim dengan muslim, hamba dengan hamba. Artinya kalau tidak apple to apple, orang merdeka membunuh hamba saya, maka tidak ada kisos. Berikutnya yang kelima, kisos dilakukan dalam hal yang sama, jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, dan sebagainya. Artinya harus seimbang. Kalau ada seseorang yang memukul pipinya, maka pukul pipinya lagi. Kemudian menanggalkan satu giginya, maka satu giginya lagi. Tidak boleh melebihi, wala ta'tadu. Gak boleh kita zolim melebihi apa yang dia lakukan. Jadi kalau memukulnya misalkan dengan kekuatan 50%, maka balas dengan 50%. Itu harus seimbang. Kalau lebih dari 50% maka melukainya, maka itu menjadi sebuah kezoliman. Melebihi apa yang dilakukan oleh orang yang melakukan penganiayaan atau pembunuhan sebelumnya. Berikutnya, apa hikmahnya? Nah, ini yang harus kita pahami dari kisah ini, paling tidak di sini ya, dapat dijadikan suatu pelajaran bahwa keadilan itu harus ditegakkan. Islam itu sangat menjunjung tinggi keadilan, harus ditegakkan. Yang kedua, dapat memelihara keamanan dan ketertiban. Yang terakhir, dapat mencegah pertentangan dan permusuhan yang mengundang terjadinya pertumpahan darah. Berikutnya dia, pengertiannya apa itu dia? Secara bahasa artinya denda atau ganti rugi dari pembunuhan. Sementara secara istilah, diat merupakan sejumlah harta yang wajib diberikan karena tindak pidana atau jinayat kepada korban kejahatan atau walinya.
Jadi